Bismillahirrahmanirrahim. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد إخواني وأخواتي الأحبة rahimani wa rahimakumullah. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya, yang hanya kepada Allah kita menyembah dan beribadah, dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Alhamdulillah atas berbagai limpahan nikmat-Nya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan dan keutamaannya yang sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Wabil khusus alhamdulillah kita telah disampaikan untuk bertemu memasuki bulan suci Ramadan, yang kita tahu bulan yang penuh dengan keagungan, kemuliaan, keberkahan, bulan yang selalu dirindukan dan dinanti-nanti oleh segenap orang-orang yang beriman, yang artinya Allah Subhanahu wa taala masih sayang pada kita, memberikan nikmat yang besar ini untuk kita, kesempatan pada kita untuk berbekal dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, amal soleh yang bisa kita kerjakan selama bulan Ramadan. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala sayang pada kita dengan memberikan satu cara untuk kebaikan kita dalam hal menghapus, memaafkan dosa dan kesalahan kita. Buat saya ini nikmat yang sangat besar sekali, di mana kita sejatinya lebih termotivasi untuk mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperoleh takfiruz dzunub, penghapusan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan dari Allah Subhanahu wa taala atas semua itu yang sudah banyak menodai dan menutupi lembaran-lembaran catatan kehidupan kita. Adapun terkait dengan pahalanya Allah yang berlipat ganda, kedudukan dan kemuliaan yang tinggi di sisinya, balasan-balasan kebaikan yang lainnya kembali dan berpulang kepada keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan keutamaan itu kepada siapa-siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Karenanya tidak salah ketika Nabi SAW memotivasi kita dalam berpuasa di bulan Ramadan ini dengan memperoleh maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa fi riwayah man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa fi riwayah man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, siapa yang qiyamul lail, salat malam tarawih di bulan Ramadan, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang sudah lalu. Sehingga motivasi terbesar yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Semoga 5 hari yang sudah kita lalui ini, ya, dengan berbagai amal-amal ibadah yang sudah kita kerjakan, puasa kita, salat tarawih kita, bacaan Quran kita, infak sedekah kita, memberikan makan bagi orang-orang yang berbuka yang sudah kita lakukan, dan semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini Allah terima biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik. Allah letakkan dalam timbangan kebaikan-kebaikan kita pada hari kiamat kelak, dan Allah ampuni dosa serta kesalahan kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian yang telah disampaikan oleh DKM kepada kita semua hari ini tentang kenikmatan berpuasa. Berbicara tentang kenikmatan disebut dengan ta'mul lazzah dalam bahasa Arabnya, sesuatu menjadi nikmat bagi kita dalam pandangan kita. Ada beberapa keadaan, satu keadaan dengan keadaan lain berbeda. Contoh saja misalnya, makan dan minum kita biasa, makan dan minum itu biasa. Tapi rasa kenikmatan dari makan dan minum itu akan berbeda di luar Ramadan dan saat Ramadan. Ketika tidak berpuasa dan saat kita berpuasa, ya, berbeda kenikmatan yang kita rasakan. Ya, betapa satu teguk air ketika kita hendak berbuka membasahi kerongkongan kita, dengan sebelumnya kita membaca doa zahabal zama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian kita meminum seteguk air ketika berbuka, kenikmatan yang luar biasa, hilang rasa dahaga tadi. Keadaan yang disebut dengan rayyan. Dan pintu jannah salah satunya diberi nama dengan keadaan itu, ar-rayyan. Keadaan yang sangat menyegarkan selepas kita berbuka dengan seteguk air. Nikmat luar biasa pada saat itu. Berbeda tegukan itu ketika kita meminumnya sedang tidak berpuasa. Ya. Begitu pula tentang air tadi yang kita harapkan, yang kita inginkan, taruhlah untuk kita minum tadi di situasi yang lain, di keadaan yang lain, ya, saat dahaga yang luar biasa, haus luar biasa, kering tenggorokan yang luar biasa. Sekali lagi, tegukan air itu akan terasa lebih nikmat ketimbang tidak dalam keadaan seperti itu. Karenanya mungkin ini salah satu rahasia dari hadis Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang menyebutkan, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju' wa idza akalna lam nashba'. Kami satu kaum yang tidak makan kecuali betul-betul dalam keadaan lapar, dan ketika memakan itu tidak sampai kenyang. Ya. Maka salah satu rahasianya adalah untuk merasakan nikmatnya dan lezatnya dari makanan tadi sebagai sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga untuk kita bisa merasakan kenikmatan dan kelezatan tadi dari karunia yang Allah berikan, lihatlah kepada orang yang tidak memperolehnya. Lihatlah keadaan orang yang tidak mendapatkannya. Lihatlah kepada orang yang kesulitan, ya, untuk memperoleh semuanya itu. Lalu Allah berikan itu kepada kita. Saudara-saudara kita di Afrika sana, saudara-saudara kita yang sedang misalnya dilanda peperangan, ya, dan lain sebagainya, keadaan-keadaan yang sangat sulit bagi mereka.
untuk makan, minum, tidur, dan lain sebagainya, terasa sangat sulit sekali. Buat kita, alhamdulillah, Allah lapangkan dunia kita, Allah mudahkan rezeki kita, Allah amankan keadaan kita, maka hendaknya ini menjadi salah satu penyebab untuk kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan antum bisa melihat situasi-situasi dan keadaan-keadaan di mana sesuatu itu bisa menjadi lebih nikmat, lebih lezat dari keadaan yang lain, ya, yang betul-betul diharapkan, yang didapatkan, luar biasa kenikmatan kelezatannya. Sesuatu yang diperoleh dengan susah payah juga akan terasa lebih nikmat ketimbang tidak demikian, dan begitu seterusnya. Maka ibadah puasa yang kita jalankan untuk lebih kita bisa merasakan nikmatnya berpuasa, ya, hendaknya kita bisa melihat apa keistimewaan-keistimewaan yang disediakan, yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang berpuasa karena keimanan, karena ihtisab, mengharapkan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala dalam musnadnya mengeluarkan satu riwayat hadis dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keistimewaan orang-orang yang berpuasa. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan. Lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha. Khulufu famis sa'imi atyabu indallahi min rihil misik. Wastastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Wa yuzayyinullahu kulla yawmin jannatahu wa yaqul yushiqu ibadis salihuna an yulqu anhumul ma'unah wal adha wa yasiru ilaik. Wa tusaffadu fihi maradatu syayatin fala yakhlusuna ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairihi. Wa yughfaru lahum fi akhiri lailatin. Qila ya Rasulullah ahya lailatul qadar? Qala la, walakinnal amila innama yuwaffa ajrahu idza qada amalahu. Artinya, umatku diberi 5 keistimewaan pada bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada satu umat pun sebelumnya. Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari aroma kasturi. Yang kedua, para malaikat memohonkan ampunan untuk mereka hingga mereka berbuka. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi surganya setiap hari. Lalu dia mengatakan, boleh jadi hamba-hambaku yang saleh terkena satu penyakit atau kematian dan kembali kepadamu. Yang keempat, syaitan-syaitan jahat dibelenggu, tidak dibiarkan mereka berkeliaran sebagaimana mereka berkeliaran di bulan-bulan yang lain. Yang kelima, di akhir malam mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanyakan, ya Rasulullah, apakah itu terjadi pada malam Lailatul Qadar? Beliau mengatakan, tidak, akan tetapi setiap orang yang telah mengerjakan amal saleh
akan disempurnakan balasan pahalanya sesaat setelah dia menunaikannya. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. 5 keutamaan dalam hadis ini dari keutamaan-keutamaan lainnya yang juga akan disebutkan nanti. Bagi orang yang berpuasa, yang menjadikan kita ringan untuk menjalankan ibadah puasa ini, yang memotivasi kita untuk bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa ini dan mengisinya dengan berbagai amal saleh, kebaikan. Ya. Jadi tidak hanya sekedar mempuasakan makan dan minumnya, ya, tetapi mempuasakan semua, ya, menahan diri dari semua hal-hal yang justru melanggar ketentuan syariat agama. Dari 5 ini kita dapati bahwa Allah Subhanahu wa taala memang mengistimewakan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dari umat-umat sebelumnya. Bau mulut orang yang berpuasa, ya, lebih harum di sisi Allah, lebih baik di sisi Allah dari aroma kasturi. Ini satu karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu menyukai kebaikan, menyukai keindahan, menyukai kebersihan. Innallaha jamilun la yuhibbu illal jamal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu indah, maha indah. Ya, tidak ada yang menyukai kecuali yang indah. Allah itu baik dan tidaklah dia menyukai kecuali yang baik-baik. Begitu. Tapi sebaliknya untuk hal seperti ini, ya, justru lebih dicintai, lebih dihargai, lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal aroma yang tidak menyenangkan untuk kita. Ya, sehingga Syekh Utsaimin rahimahullah memberikan satu kaidah, wa kullu ma nashan ibadatihi wa ta'atihi fa huwa mahbubun indahu subhanahu wa ta'ala wa yu'awwidu anhu sahibahu ma huwa khairun wa afdal wa atyab. Segala sesuatu yang timbul, yang muncul dari ibadah kepadanya, dari satu ketaatan, ya, maka hal itu teramat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia memberikan balasan pahala yang lebih baik, ya, yang lebih utama, yang lebih afdal dan yang lebih, ya, lebih manis, ya, dari apa yang muncul dari ibadah tadi. Seperti misalnya, ya, mereka yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan, ya, yang kotor, berdebu, lusuh, bau keringat yang tidak menyenangkan, yang mengenakan dan segala macamnya. Tapi mereka yang gugur syahid di medan jihad itu, apa yang terjadi? Tidak dimandikan jenazahnya, tidak dikafani jenazahnya, langsung dimasukkan ke dalam kubur, ya. Malaikat yang memandikannya, ya, malaikat yang akan mengafaninya. Ya, balasan yang Allah berikan, ya, bagi yang mati syahid di medan jihad, padahal keadaannya seperti itu. Ya, begitu pula para jemaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Mereka berjalan atau naik kendaraan dari Mina menuju ke Arafah di siang hari yang sangat terik misalnya, rambutnya lusuh, berdebu, kotor dan segala macamnya. Tapi apa yang Allah berikan kepada mereka di Arafah? Ya, dalam satu riwayat disebutkan, aku ampuni mereka semuanya, walau bali. Dan aku tidak pedulikan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidah yang demikian. Segala sesuatu yang muncul, yang timbul dari ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, maka Allah akan berikan ganti yang lebih baik dari apa yang sudah mereka kerjakan. Nah, termasuk ini, ya, bahwasanya bau mulut tadi yang tidak menyenangkan untuk kita, tapi itu muncul timbulnya dari berpuasanya kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada aroma kasturi.
Kemudian yang kedua juga yang penting adalah bahwasanya para malaikat itu mendoakan, memohonkan ampunan bagi setiap orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kita saja seringkali banyak meminta doa dari teman-teman kita, dari sahabat-sahabat kita, dari guru-guru kita, dari orang-orang yang kita anggap saleh, kita minta doanya. Mereka yang mau berangkat umroh, kita titip doa, tolong doain. Mereka yang berangkat haji, kita titip doa, tolong doain kita. Kita minta doa kepada anak-anak yatim misalnya. Kita minta doa kepada para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita dan sebagainya. Sering kita minta doa di antara kita. Nah ini malaikat sendiri yang mendoakan untuk kebaikan kita. Padahal malaikat sudah barang tentu derajat adalah ibadun mukramun, muqarrabun, hamba-hamba Allah yang mulia, hamba-hamba Allah yang dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Ya, terutama sekali doanya Jibril. Misalnya alaihissalam. Ya, termasuk di dalamnya. Ya, sampai orang yang berpuasa itu berbuka. Ya. Karenanya apa? Layakkah kita mendapatkan doa itu gitu? Seharusnya kita layak untuk mendapatkan doa tadi dengan syarat puasa kita tidak hanya sekedar menahan ya haus dan lapar saja. Ya. Puasa kita betul-betul puasa yang berkualitas. Ya. Kalau cuma sekedar menahan makan dan minum dan tidak bergaul dengan istri di siang hari, mohon maaf, onta juga bisa. Onta itu mampu dia menahan diri untuk tidak makan, tidak minum selama 1 pekan. Dia berjalan mengarungi padang pasir itu, ya sepekan itu tidak makan, tidak minum, sanggup onta itu. Ya. Masa kita kalah misalnya, mohon maaf ya, dengan onta tadi. Ya. Sebagai hamba Allah yang beriman, yang berakal dan lain sebagainya, ya puasa kita lebih berkualitas ya dari makhluk Allah yang lain, begitu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghiasi surganya setiap hari di bulan Ramadan untuk menyambut kedatangan hamba-hamba Allah, orang-orang yang saleh, orang yang sedang berpuasa, sedang beribadah di bulan Ramadan, ketika mereka harus meninggalkan dunia ini dan kembali kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi artinya ada satu kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang Allah wafatkan di bulan Ramadan. Ya. Kemudian salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita juga, kita dimudahkan untuk mengerjakan ibadah-ibadah. Salah satunya adalah dengan membelenggu, mengikat, merantai ya setan-setan dan jin-jin, ya setan-setan dari kalangan jin ini yang selalu membisikkan kita ya untuk berbuat yang tidak baik. Udah cukup baca Qur'annya, udah 1 juz cukup sudah. Ya buka Facebooknya, buka Instagramnya, ya udah cukup baca Qur'annya. Semalam udah tarawih, udah tadarus misalnya. Sekarang nonton TV aja sudah, nonton bola misalnya. Udah cukup ini, cukup itu segala macam. Sekarang ini, begitu. Ya, ya memang suara itu nggak kedengaran itu di telinga boleh jadi. Ya, tapi entah kenapa itu tangan bergerak sendiri. Aplikasi Al-Qur'annya ditutup, buka Facebooknya, buka Instagramnya, sudah. Ya, masuk ke satu wilayah, satu keadaan yang bertolak belakang 180 derajat dengan bacaan Al-Quran yang barusan saja dilakukan. Kan selalu begitu ya keadaan kita, begitu. Ya. Ini, ya. Jadi dan di bulan Ramadan ini dibelenggu tadi setan-setan tadi yang membisikkan yang jelek itu dibelenggu. Dengan apa? Dengan puasa kita sebenarnya. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri itu, inna syaitan yajra fi ibni Adam majrad dam fadayyiku majrahu bilju. Syaitan itu mengalir pada tubuh
ibnu Adam dalam aliran darah, mengikuti aliran darah. Sempitkan pergerakannya dengan lapar, dengan puasa. Sebenarnya puasa itu yang membelenggu kita, yang membelenggu setan-setan tadi, pengaruh buruk itu, puasa itu yang membelenggunya. Nah, sehingga kalau puasanya berkualitas, maka ikatan belenggu terhadap pengaruh setan tadi juga akan, ya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau puasanya tidak berkualitas, ya, cuma sekedar tadi, ya, menahan makan, minum dan sebagainya, ya, sama, ya, masih berkeliaran, ya, di tubuh kita karena mengikuti aliran darah, begitu. Ya. Jadi kita yang mengikatnya, gitu sebenarnya. Pada intinya, ya. Karena itu salah satu yang mempengaruhi perbuatan buruk. Ya, di samping hawa nafsu kita sendiri, di samping pengaruh teman misalnya, lagi enak-enak baca Quran, ngajak ngobrol, ya, cuma nanya doang tadinya, gimana kabarnya, sehat, udah alhamdulillah, panjang tuh jadinya, 1 jam ngobrol. Padahal lagi baca Quran tadi, selesai. Misalnya, ya, gitu. Jadi banyak faktor-faktor pengaruh yang memalingkan kita dari kebaikan, ya, kepada kejelekan. Jadi salah satunya ini pengaruh waswas setan ini sudah diminimalisir oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kemudian berikutnya kita harus meminimalisir pengaruh buruk dari dua, tadi hawa nafsu kita dan teman yang jelek. Ya. Ya, kalau temannya ngajak tidur gimana? Antuk, ya, tidur dulu, ngantuk tidur. Ya. Yang mendingan tidur sih sebenarnya ketimbang buka HP yang nggak benar. Ya, ya, tapi kalau kerjaan kan nggak boleh tidur di kantor. Yang terakhir dari hadis ini, Allah ampuni, ya, setiap malam, ya, atau setelah si hamba mengerjakan amal solehnya. Ya. Ini juga perlu disampaikan penjelasan para ulama dan populer di kalangan kita tentang membagi bulan Ramadan menjadi 3 fase, 3 babak, ya. Jadi babak pertama penyisihan, 10 hari pertama penyisihan, itu katanya apa? Rahmat. Awaluha rahmah. Babak kedua semifinal, pertengahan, wasatuha maghfirah, ampunan. Babak ketiga, ya, final, ya, disebut dengan akhiruha itkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Begitu, ya, populer nih, ya, di tengah-tengah kita. Bulan Ramadan dibagi 3 fase, 3 babak. Penyisihan, semifinal dan final. Rahmah, maghfirah dan itkum minan nar. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, justru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi utqa'a minan nar. Wa dzalika kullu lailatin min Ramadan." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba, dari hamba-hambanya itu yang dibebaskan dari api neraka itkum minan nar, dan itu terjadi setiap malam Ramadan. Jadi itkum minan nar itu, pembebasan dari api neraka itu tidak perlu menunggu sampai akhir, setiap malam, ya. Ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka, dan kita berdoa memohon pada Allah agar kita menjadi bagian orang-orang yang dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala setiap malam dari bulan Ramadan itu. Ya. Ini satu keutamaan, satu rahmat kasih sayang luar biasa, ya. Apalagi kesuksesan yang kita inginkan, gitu. Di surat Al-Imran Allah katakan, "Man zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur." Siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dialah yang beruntung, dialah orang yang sukses, dia mendapatkan kemenangan yang besar. Gitu. Dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Itu terjadi setiap malam Ramadan. Berarti apa? Kalau begitu, ada kesungguh-sungguhan yang dibangun, ya, setiap harinya dari mulai awal Ramadan, untuk kita menjadi bagian dari orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita,
ya untuk bisa memakmurkan Ramadan ini dengan berbagai ketaatan-ketaatan. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu juga di hadis yang lain tentang keutamaan ya dari ibadah puasa itu sendiri sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sudah barang tentu hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala kullu amal ibni adam lahu illa as-saum fa innahu li wa ana azzi bihi as-siyamu junnah fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu fami as-sa'imi atyabu indallahi min rihil misik lis-sa'imi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Wa fi riwayat Muslim qul amal ibni adam lahu yudha'afu al-hasanatu bi ashri amsalha ila 700 difin qala Allah ta'ala illa saum fa innahu li wa ana azzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu termasuk hadis qudsi. Setiap amalan Ibnu Adam untuknya. Para ulama menerangkan setiap amalan Ibnu Adam untuknya. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Setiap orang mendapatkan balasan dari apa yang diusahakannya. Wa laysa waziratun yuzra ukhra. Tidaklah orang yang berdosa memikul dosa orang lain. Artinya kebaikan dia tanggung atau dia dapatkan, dia peroleh ya pahala kebaikannya, kejelekan dia menanggung dosanya. Itu maksudnya. Setiap amalan Ibnu Adam untuknya, dia akan mendapatkan balasan pahala dari kebaikannya, dia akan menanggung dosa dari kejelekannya. Allah katakan illa saum, kecuali puasa. Tidak mengikuti prinsip tadi tuh. Ya, puasa tidak mengikuti prinsip tadi. Yang baik dia mendapatkan balasannya, yang jelek dia tanggung kejelekannya. Puasa tidak mengikuti prinsip itu. Artinya apa? Ketika kejelekan, maka nanti Allah akan menanggungnya. Fa innahu li. Karena puasa itu untukku. Nah, untuk kejelekan Allah yang menanggungnya. Gitu. Allah yang menanggungnya. Jadi artinya apa maksudnya? Nanti akan dijelaskan oleh Imam Ibn Uyainah, Sufyan ibn Uyainah rahimahullah taala. Ketika hari pembalasan atau ditegakkannya hukum qisas pada hari kiamat kelak. Habis semua amalannya kecuali puasa, maka puasa tidak diambil pahalanya untuk menanggung kezaliman yang pernah dilakukan. Tapi ditanggunglah kekurangan pembalasan kezaliman itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah masukkan si hamba ke dalam surga dengan pahala puasanya. Ya. Kecuali puasa. Puasa itu untukku kata Allah. Aku sendiri akan membalasnya. Jadi semua ibadah untuk Allah kan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lillahi rabbil alamin. Lillah. Untuk Allah semua itu ibadah. Salatnya, ibadahnya, kurbannya, hidupnya, matinya. Untuk Allah semua ibadah kita. Tapi kenapa di hadis ini khusus puasa itu untukku? Ya. Khusus puasa itu untukku kata Allah. Dan aku sendiri akan membalasnya. Balasan pahala biasanya 1 kali 10 kali 700. Kalkulasinya begitu. Ya, pada umumnya. Atau ibadah-ibadah itu sudah disediakan balasannya apa? Begitu. Ya. Yang punya dosa diangkat derajatnya 100 derajat misalnya. Setiap langkah misalnya dia dapatkan 1 pahala, dihapuskan 1 dosa, ada perhitungan ya dari balasan pahala-pahala insya Allah tabaraka wa taala. Puasa tidak mengikuti hitungan-hitungan itu. Jadi apa? Allah sendiri yang nilai. Kualitas puasa kita Allah yang nilai. Masing-masing puasa kita berpuasa sama-sama nih puasa. Sahur sama bareng. Nanti buka maghrib bareng juga sama. Nggak makan, nggak minum di siang hari ya sama.
Tidak bergaul dengan istri siang hari, ya sama. Sama tuh, jamnya juga sama. Kaifiat mulai sahurnya, mulai berbukanya, di siang harinya sama. Tapi bagaimana kualitasnya? Masing-masing kita beda. Ya. Ada yang habis subuh tidur lagi, misalnya kan. Ya. Contohnya saya misalnya. Ya. Tidur lagi. Ada yang habis subuh baca Quran, terus baca Quran di masjidnya, di musolahnya sampai syuruk. Ya, syuruk nunggu sebentar, kemudian salat isyraq 2 rakaat misalnya, dapat dia pahala umrah tamah sempurna, ya kan? Udah pulang ke rumah siap-siap misalnya, nggak sarapan kan? Udah dari sahurnya. Siap-siap berangkat kerja, sebelum berangkat kerja salat duha misalnya 2 rakaat, atau sampai di kantor salat duha misalnya, baca Quran lagi. Ada yang tidak begitu. Masing-masing kita punya aktivitas yang berbeda dalam mengisi hari-hari ketika kita berpuasa. Buka HP-nya, menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga telinganya, beda. Kualitas dari puasa kita satu dengan yang lainnya berbeda. Maka Allah yang tahu itu. Allah yang tahu kualitas itu. Maka Allah sendiri akan membalasnya. Berapa nih yang berhak dia untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang mengetahuinya. Sejatinya semua hampir seperti itu. Begitu. Tadi kita salat zuhur berjamaah, sama satu keadaan, gugur kewajiban kita salat zuhur pada hari ini. Alhamdulillah. Itu saja, gugur satu. Tapi kualitas dari salat zuhur kita tadi, kekhusyuannya, bacaannya, pemahaman bacaannya, kesempurnaan gerakannya, rukun-rukunnya, sama atau beda satu dengan yang lain? Beda. Itulah mengapa manusia itu berderajat, bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa surga itu juga bertingkat-tingkat, berderajat satu dengan yang lainnya. Gitu. Masing-masing kita tidak sama di sisi Allah. Maka motivasi kita untuk berlomba-lomba adalah apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Akram atqa tuh gitu. Paling mulia, paling tinggi, paling bertakwa. Paling mulia, paling tinggi, paling bertakwa. Yang paling superlatif berarti itu. Ya kan? Yang puasanya paling ikhlas, yang puasanya paling baik, yang puasanya paling, begitu semua. Kalau ada yang paling berarti ada yang pertengahan, ada yang biasa-biasa saja. Betul enggak? Ya, bertingkat, berderajat si Allah Subhanahu wa taala gitu. Enggak apa-apa. Itulah keadaan kita, normal, wajar gitu kan. Dan disitulah posisi kita. Tapi kalau kita ingin bersungguh-sungguh mengejar puncak misalnya, mendapatkan yang terbaik, ya, diiringi dengan usaha, diiringi dengan upaya kita. Gitu. Yang lain baca Quran sehari 1 juz, kita 2 juz. Ada yang 2 juz, kita 3 juz misalnya. Yang lain infaknya misalnya setiap subuh misalnya 1.000, kita 2.000. Ya, bisa lagi misalnya nambah 5.000, bisa lagi nambah 10.000. Yang lain ngasih berbuka seminggu sekali, kita bisa tiap hari misalnya, gitu kan. Kesempatan ini. Ya. Kesempatan mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya berikan orang yang berbuka. Begitu, Pak. Ya. Itu luar biasa. Ya, menurut saya luar biasa sekali. Puasa itu perisai. Apabila seseorang yang sedang berpuasa, janganlah dia berkata keji dan jangan teriak-teriak. Jika ada yang mencelanya atau mengajaknya berkelahi, katakan, aku sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, bahwa mulut orang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada aroma kasturi. Orang yang berpuasa mendapatkan 2 kegembiraan. Dia bergembira ketika berbuka dan dia bergembira ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala membawa pahala puasanya. Nah, riwayat Muslim disebutkan, setiap amal yang abdan untuknya satu kebaikan berbalas 10 kali kebaikan dilipat gandakan hingga 700 kali lipat kecuali puasa. Puasa itu untukku kata Allah dan aku akan membalasnya. Dia meninggalkan syahwatnya dan makannya karena aku. Ya. Pada jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara keutamaan yang lainnya bahwa puasa itu akan memberikan syafaat, pertolongan bagi orang yang mengerjakannya dan juga Al-Qur'an. Ya. As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyam, "Rabb
manatuha ta'am wa syahwa fasyafi'ni fi wa yaqulul Qur'an manatuha naum bil lail fasyafi'ni fi qala fayashfa'an. Rawahu Ahmad. Puasa dan Al-Qur'an berikan syafaat bagi orang-orang yang mengerjakannya. Puasa akan berkata kepada Allah. Ini satu bagian daripada ilmu gaib. Bagaimana Allah menjadikan ibadah puasa itu bisa berbicara di depan Allah. Satu amal, satu ibadah ya akan berwujud dan akan berbicara kepada Allah, meminta izin kepada Allah. Puasa mengatakan, ya Allah, izinkan aku ya berikan syafaat kepadanya karena aku telah menahannya dari makan minum dan syahwat. Ya karena engkau berikan aku izin untuk berikan syafaat padanya. Lalu Al-Quran juga begitu sama. Dengan izin Allah, Al-Quran berbicara di depan Allah. Ya Allah, aku menahannya dari tidur di malam hari karena dia baca Al-Quran, karena engkau. Berikan aku izin untuk berikan syafaat kepadanya. Lalu keduanya diberikan izin oleh Allah memberikan syafaat kepada tadi yang berpuasa dan yang baca Al-Quran. Ya bulan puasa dengan Al-Quran itu nggak bisa dilepaskan, Pak. Ya. Ini suatu ibadah yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau kita ingin bicara kupas panjang lebar ini juga subhanallazim. Kalimat la'allakum tattaqun, ya puasa ini menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat takwa itu adalah memenuhi hak Allah dan memenuhi hak hamba-hamba Allah. Itu juga luar biasa. Ibadah puasa, ibadah vertikal sekaligus juga ibadah horizontal misalnya. Ini juga Masya Allah. Jika kita ingin kupas semuanya ini ya, akan memberikan banyak hikmah. Pelajaran pada kita ya dengan kesimpulan betapa agungnya agama Islam ini. Betapa mulianya syariat agama Islam ini, betapa rahmatnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai para pemeluknya. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan, kemudahan dan pertolongan untuk kita ya, agar kita dapat memakmurkan Ramadan ini dengan berbagai ketaatan-ketaatan dan ibadah-ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita lakukan, kita berharap agar Allah sudi menerimanya dengan penerimaan yang baik, memberikan balasan pahala yang besar yang berlipat ganda di sisinya. Allahumma amin ya rabbal alamin, dan diampuni dosa dan kesalahan kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.